Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sebelum ibadah dimulai, mohon perhatian Bapak Ibu sejenak untuk beberapa hal berikut ini, yaitu untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama, mohon untuk menonaktifkan suara panggilan masuk dari handphone. Kemudian Bapak Ibu yang bawa anak kecil, mohon dapat menjaga anak-anaknya tetap duduk dengan tenang selama ibadah berlangsung. Bapak Ibu yang ingin ke toilet, dapat menggunakan pintu kecil di sebelah kanan gedung gereja. Bapak Ibu tetap menjaga kebersihan selama dalam area gedung, buang sampah pada tempatnya. Kemudian ada sedikit penekanan warta pada minggu ini, yaitu pengumuman penjadwalan tuan rumah ibadah rumah tangga atau IRT. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKO Depok 1 mengundang seluruh jemaat untuk bersedia dijadwalkan sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan ibadah rumah tangga yang dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19. Sehubungan dengan keputusan rapat pleno Majelis Jemaat GKO Depok 1 tanggal 30 Juli 2026, terhitung mulai bulan September 2026, akan diberlakukan beberapa kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, agar setiap jemaat dapat dengan sukacita menerima kesempatan menjadi tuan rumah tanpa merasa terbebani, maka tuan rumah tidak perlu lagi menyediakan konsumsi. Seluruh konsumsi untuk ibadah rumah tangga akan disediakan oleh gereja. Penyelenggaraan ibadah rumah tangga tetap dilaksanakan dengan dua keluarga sebagai tuan rumah sesuai jadwal yang telah ditetapkan majelis jemaat. Apabila ada keluarga tuan rumah yang tergerak untuk menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan, kiranya dapat menyalurkannya dalam bentuk persembahan ucapan syukur melalui kantong kolekte pada saat ibadah rumah tangga. Bagi jemaat yang ingin menyelenggarakan ibadah syukur di luar jadwal ibadah rumah tangga pada hari Rabu, dipersilakan menghubungi majelis jemaat untuk pengaturannya lebih lanjut. Demikian penekanan warta pada pagi hari ini. Jemaat kasih Kristus, dalam ibadah ini, marilah kita meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Kita bersaat teduh. Marilah kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Keesaan Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar.
Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Pada hari ini nas pembimbing terambil dari kitab Mazmur 85 ayatnya yang ke-10, demikian bunyinya. Sungguh pertolongannya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaannya tinggal di negeri kita. Takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergaung di seluruh dunia. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah kekuatannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung dan merdu suaranya. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Pengakuan dosa. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi.
Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan. Kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Amin. Jemaat diundang berdiri. Berita anugerah Tuhan dalam Yesaya 61 ayat 10a. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Dipersilakan duduk. Petunjuk hidup baru, pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-19 sebagai berikut. Dalam bahasa sederhana, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. So
Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Kesahan 550. Hidup yang jujur, anakku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus, ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, Kau korbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanmu dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidup ku beri padanya. Ya Yesus, Kau korbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanmu dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, di pagi hari ini, di minggu yang tenang kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus bekerja bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami tidak mampu untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Bapa, sertai kami anak-anak-Mu. Beri hikmat, beri kemampuan, bahkan pengertian bagi kami untuk mengerti akan pesan firman Tuhan yang akan kami kerjakan, kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, baik hamba-Mu yang memberitakan, bahkan umat Tuhan yang mendengar. Tuhan memberkati, menyertai setiap kami anak-anak Tuhan. Bahkan ruangan ini pun Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa Allah. Biarlah kami siap sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan
bagian firman Tuhan yang akan kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-85 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Untuk menghormati firman Tuhan, jemaat diundang berdiri. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara-saudari membaca ayatnya yang genap. Demikian firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Sungguh Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya dengan mereka kembali kepada kebodohan. Kenalannya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaannya tinggal di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaannya bertemu dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan tanah kita akan memberi hasilnya. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbak dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ada sukacita hari ini. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu baik dalam seluruh kehidupan kita anak-anaknya. Tema firman Tuhan yang mengatakan bahwa pertolongannya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita ketika berada dalam situasi keadaan di mana sangat-sangat membutuhkan pertolongan, tetapi pertolongan itu sepertinya belum juga datang-datang. Kita sudah berdoa, tapi masalah tetap ada. Kita sudah berusaha, tetapi keadaan ini tidak ada mengalami perubahan. Harapan kita supaya ada jalan keluar. Harapan kita supaya Tuhan jawab saat itu juga. Ini bahkan bisa menjadi pertanyaan bagi kita. Di mana Tuhan?
Apakah Tuhan masih peduli? Apakah Tuhan masih dekat dengan kita sebagai anak-anaknya yang dikatakan sebagai murid Kristus? Kita percaya bahwa Tuhan itu tetap dekat dengan seluruh kehidupan kita. Karena itu bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan, mengingatkan bagi setiap kita bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh. Dia ada di dalam hati kita. Pemazmur mau mengatakan bahwa dalam suasana bangsa Israel, ketika mereka merindukan satu pemulihan, mereka merindukan bagaimana kehidupan mereka boleh mengalami kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Karena mereka pernah yang mengalami namanya pergumulan-pergumulan yang begitu berat. Tapi ini menarik apa yang dikatakan dalam Pemazmur pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang hidup dalam takut akan Dia. Pada bagian firman Tuhan ini mau menunjukkan bagaimana Tuhan menyatakan damai sejahteranya, bagaimana Tuhan menyatakan keselamatannya kepada orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga apa yang dialami oleh bangsa Israel ini, mereka mau hidup dalam kasih, sukacita, damai, sejahtera. Berkaitan dengan tema firman Tuhan bahwa pertolongannya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Yang pertama, ada 3 hal yang dapat disampaikan. Yang pertama berbicara tentang miliki hati dengar-dengaran dan taat pada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Sungguh Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur dia tidak langsung berbicara, tapi memilih untuk supaya mendengar. Orang yang takut akan Tuhan selalu memberikan tempat yang pertama bagi firman-Nya. Takut akan Tuhan bukan sekedar merasa gentar, tetapi menghormati Allah sehingga bersedia taat. Pada bagian firman Tuhan ini memberikan satu harapan yang baru bagi seluruh umat Israel, bahkan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Berbicara tentang takut akan Tuhan, ini mau mengajar dan mengingatkan bagi setiap kita bahwa takut akan Tuhan membuat kita mau mendengar suaranya. Orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan, dia tidak hanya berbicara kepada Tuhan dalam doa, tetapi juga dia menyediakan hati untuk mendengar dan mentaati firman-Nya. Ini yang sering kali kita abaikan. Karena dengan situasi, dengan keadaan yang
membuat kita jadi terbeban, membuat kita akhirnya lupa akan Tuhan. Sehingga Tuhan nanti aja dulu. Saya punya segala-galanya bisa menyelesaikan. Dan ini menjadi satu tantangan yang besar dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mendengar suara Tuhan berarti membiarkan firman-Nya mengoreksi setiap keputusan-keputusan kita. Biarlah firman yang menentukan. Firman sudah mengatakan hidup dalam kasih, damai dengan sesama. Dan ini yang dialami oleh bangsa Israel. Karena ketidaktaatan mereka, karena keras kepala mereka, karena keinginan daging mereka masih menguasai mereka, sehingga mereka mengabaikan perintah Tuhan. Mereka mengabaikan ketaatan mereka untuk hidup dalam kebenarannya, sehingga mereka bisa menutup telinga. Firman katakan, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Saudara lihat kalau di ayat 9 yang bagian terakhir dia katakan supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Firman ini mau mengajarkan supaya mereka tidak lagi hidup dalam kebiasaan dosa mereka. Mereka tidak hidup lagi dengan keinginan-keinginan dunia. Apa yang menjadi penekanan dalam firman Tuhan ini supaya mereka siap mendengar apa yang Tuhan katakan. Mari kita mempersiapkan diri kita. Apa yang Tuhan katakan melalui kebenaran firman Tuhan, kita percaya. Tuhan itu dia mengatakan yang terbaik. Terkadang kita tidak sabar. Kita mau semuanya pasti. Doa semuanya hari itu harus dijawab. Pergumulan-pergumulan harus kita terima saat itu juga. Kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan itu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Orang yang takut akan Tuhan, tentu dia akan belajar taat. Bukan hanya dia tahu firman Tuhan, tapi dia mau mendengar Tuhan dan hidup dalam ketaatannya. Ini yang sulit dikerjakan oleh setiap kita. Contohnya apa? Kita bisa rajin datang ke gereja, mendengar khotbah dari berbagai apa yang kita dengarkan. Bahkan kalau hafal ayat pun bisa, pengucapan pun kita bisa katakan. Tapi jika kehidupannya tidak berubah, berarti firman itu belum benar-benar didengarkan. Dan ini tantangan bagi kita. Mari kita belajar mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kadang firman Tuhan juga membuat kita tersinggung. Itu bisa terjadi. Akhirnya dia bilang, saya tidak mau datang lagi kalau pendeta ini yang khotbah. Karena merasa bahwa hidupnya berdosa. Firman Tuhan itu menegur kita untuk melakukan hal yang baik. Kita percaya bahwa Tuhan dekat kepada
setiap anak-anaknya. Dia tidak jauh, dia ada di dalam hati kita. Ketika hubungan kita dekat dengan Tuhan, maka pertolongannya itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Setiap pergumulan, setiap tantangan, baik pergumulan ekonomi, baik dalam pekerjaan, apa yang tidak Tuhan berikan kepada kita, semua Tuhan siapkan. Tinggal Tuhan bilang, maukah engkau mendengar dan hidup dalam ketaatan? Itu yang penting bagi kehidupan kita. Kita percaya bahwa ketika kita mendengar suara Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang takut akan Tuhan itu juga akan menjadi pembawa damai. Baik keluarga, pembawa damai dalam pekerjaan, pembawa damai dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Itu nyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Yang kedua, pertolongannya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Yang kedua mau berbicara tentang miliki hati yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati ini adalah sumber dari segala apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan, semua dimulai dari ini. Hati. Ketika hati kita bersih, maka semua pikiran kita pun bersih. Ketika hati kita kotor, maka semua menjadi pikiran-pikiran yang negatif. Karena itu apa yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, kita percaya bahwa ayatnya yang ke-10 dia katakan, sungguh pertolongannya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaannya tinggal di negeri kita. Saudara lihat janji Allah ini. Hati kita bersih, kehidupan kita bersih, maka janjinya ini, kemuliaan tinggal di negeri kita. Berkat Allah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga kita diberkati. Ini janji. Tinggal bagaimana saudara dan saya hidup melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mendengar suara Tuhan, hidup dalam kebenaran firman-Nya, hidup dalam ketaatan. Apa yang Tuhan hendak mengingatkan bagi setiap kita, tentu bahwa kita mau hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita merasa kita hebat, kita mampu, kita bisa melakukan segalanya. Tapi yang Tuhan inginkan hidup dalam ketaatan. Itu yang penting bagi kita. Maukah kita hidup taat dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Firman Tuhan banyak sekali mengingatkan setiap kita anak-anaknya. Apalagi kalau menyinggung tentang dosa. Aduh, Pak Pendeta, sabar dulu, ini masih nyaman dengan keadaan seperti ini.
Kita harus menguasai, melawan keinginan dunia ini. Hati kita harus dibersihkan. Minta pengampunan kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka hati ini penuh dengan damai sejahtera. Hati ini penuhi dengan sukacita. Mari kita lihat yang bagian ketiga, ya. Bagian ketiga mengatakan bahwa pertolongan dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Miliki kasih, setia, baik, adil. Saudara lihat apa yang menjadi bagian firman Tuhan. Kalau kita hidup sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, hati kita dibersihkan, maka ini janji Allah yang dapat kita terima. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan memberikan kebaikan, dan tanah kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan Ia menjejakkan kakinya di jalan itu. Saudara lihat apa yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Harus total mendengar suara Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Jangan separuh-separuh. Bagaimana kalau hati kita bersih, kita masih membenci saudara kita, kita masih lihat orang dengan sinis, mulut kita tidak bisa menahan perkataan-perkataan yang kotor, bahkan sikap hidup kita tidak menunjukkan perubahan itu dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Dan pemazmur ini menggambarkan pemulihan bagi umat Israel, agar supaya mereka boleh hidup dalam kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita percaya kehadiran kita itu harus menjadi garam dan terang. Berkaitan dengan firman Tuhan ini, mari jadilah pembawa damai dalam keluarga, baik di gereja, dimanapun kita hadir. Mari kita hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Mari kita melakukan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan yang rusak sekalipun. Tuhan sanggup memulihkan kita. Kalau kita sudah mengalami ini, maka kita akan merasakan bagaimana pertolongan Tuhan itu bagi orang-orang yang hidup takut akan Allah, dekat dengan Dia. Kita akan menerima berkat Allah itu, karena hidup kita sudah beres. Bahkan dalam kehidupan kita hari-hari, kita mencerminkan karakter Kristus dalam perkataan, dalam sikap, dalam perbuatan. Apapun yang kita rasakan, kita tetap percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan akan memberikan
Dia janji tanah kita akan menerima hasilnya. Kehidupan kita akan menerima berkat-berkat yang kita tabur. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Dan itu janji Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya apa yang menjadi bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan dan menuntun setiap kita untuk hidup dalam kasih Tuhan, damai Allah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Selamat berjuang menjalani akan seluruh kehidupan di tengah-tengah dunia ini yang begitu banyak tantangan. Namun kita percaya Tuhan selalu dekat bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita meresponi firman Tuhan dengan Kidung Kesan 550. Setiap kerja kan ku lakukan demi namanya, rela menanggung sengsara pedih. Ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Memuji Yesus dengan hidupku, mau berkenalan yang Dia penuh, ikut mencari yang hilang sesat. Bawa padanya yang susah penang. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya pada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Doa bagi persembahan syukur jemaat, mari kita ucapkan bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini juga hidup, kerja dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Saudara-saudara, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria, karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Seperti ada tertulis dalam Ibrani 11 ayat yang keempat, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar. Karena Allah berkenan pada persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri, tak tahu apalah ku yang kanan. Kita satu di dalam doa, syafaat kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan.
Kami mohon Tuhan mampukan kami, tuntun kami ya Bapa, agar kami mau mendengar suara Allah. Hati kami mau dipulihkan, dan kami percaya berkat Allah Tuhan mengalirkan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan kami menyerahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengar. Tuhan terus memampukan mereka untuk hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan di tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Heri Nurdin, keluarga Bapak Penatua Alex Adrian Kamoini, keluarga Ibu Tuti Pujiastirin, keluarga Bapak Penatua Edi Nusdianta Stefanus, keluarga Saudari Jessica Kristanti Teorupun, keluarga Bapak Henry Pertaji Sihaan, keluarga Bapak Benansi Junansi Panangian Sidabutar, keluarga Bapak Joko Susilo, keluarga Bapak Sanjaya Stepu, dan keluarga Bapak Theodorus Jonathan Lambert Mandey. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan-pergumulan keluarga. Tuhan, Engkau tahu setiap doa, harapan yang mereka gumulkan dan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Allah yang memberkati seluruh kehidupan mereka. Dalam rumah tangga begitu banyak tantangan, pergumulan, kebutuhan-kebutuhan. Diberikan kekuatan, kesehatan. Kami menyerahkan seluruh keluarga ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau Allah mendengar setiap pergumulan mereka. Dan kami percaya tangan Tuhan yang terus menopang mereka, tangan Tuhan yang terus menjangkau mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Dari Gembala Sidang beserta keluarga, majelis beserta keluarga, pekerja gereja beserta keluarga, komisi beserta keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengajar remtar, pemandu, pemusik, tim multimedia. Tuhan, Engkau berkenan dalam seluruh kehidupan rumah tangga mereka. Engkau Allah yang memberkati dalam tugas panggilan, tanggung jawab yang mereka kerjakan, mereka layani. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena Engkau Allah yang mengasihi seluruh kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka. Biarlah langkah kehidupan mereka dari hari ke hari. Tangan Tuhan yang terus menopang dan menolong. Berkati pelayanan mereka, berkati kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Gereja ini semakin hari semakin bertumbuh di dalam kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan atau pasangan hidup. Tuhan berkati, Tuhan terus bukakan jalan, siapkan ladang pekerjaan bagi mereka ya Bapa. Karena kami percaya bahwa Tuhan berikan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan bagi yang mencari pasangan hidup juga Tuhan berkati.
Biarlah kuasa Allah yang terus menolong dan memberkati seluruh kehidupan mereka. Mereka boleh mencari pasangan hidup yang takut akan Allah. Mereka boleh seimbang di dalam kasih setiamu. Terima kasih ya Bapa, kami percaya tangan Tuhan yang selalu menyertai. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendambakan keturunan, berdoa untuk ibu yang sedang mengandung. Tuhan, Engkau tahu dan melihat pergumulan-pergumulan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Allah. Tuhan, jamah kandungan, kami percaya kuasa Allah yang terus memberkati. Yang merindukan keturunan pun Tuhan, Engkau Allah yang tetap setia. Engkau Allah yang bekerja. Karena itu ya Bapa, kami minta kepadamu, biarlah Tuhan menjawab setiap pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan. Baik yang mendambakan keturunan, kami percaya Tuhan, jawaban daripada Tuhan itu terjadi. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan, jamah hati mereka. Tuhan, rangkul mereka. Tuhan, sertai mereka ya Bapa. Segala keras kepala, segala kebencian, kami mohon Tuhan ampuni mereka, supaya mereka boleh kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa menyerahkan pos pelayanan Dalung Bali supaya semakin bertumbuh. Tuhan memberkati pelayan Tuhan, memberkati para majelis, memberkati jemaat, semakin hari semakin bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami percaya akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan Sinode GKO, Tuhan Yesus memberkati di dalam kepemimpinan. Tuhan memberkati pimpinan kami ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kuasa Allah yang terus memberi hikmat, menuntun setiap kami anak-anak-Mu, bahkan seluruh gereja-gereja lokal. Kami percaya tangan Tuhan yang selalu menopang. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara dan kota Depok. Tuhan berkati agar para pemimpin kami diberi hikmat, kelola korupsi, ekonomi, dan kebijakan dalam mengambil keputusan. Tuhan tolong dan Tuhan bukakan jalan. Dan kami percaya kuasa Allah yang terus menuntun dan memberkati, agar bangsa ini boleh keluar dari segala kejahatan apapun. Bangsa ini boleh dipulihkan Allah. Kami juga berdoa menyerahkan rakyat yang berdampak BBM, bencana alam dan PHK. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, pelihara seluruh kehidupan umat-Mu. Tuhan, jaga dan Tuhan lindungi mereka. Dan kami percaya pertolongan Tuhan sungguh Tuhan nyatakan. Kami juga berdoa untuk gereja jadi terang dan garam di tengah situasi ini. Tuhan tolong apa yang Tuhan buat dalam seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu. Biarlah kami hadir, boleh menjadi terang Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk peneguhan pengurus komisi dan pelantikan panitia pembangunan, guru sekolah minggu, dan pengajar remtar. Tuhan memberkati semua proses ini boleh berjalan dengan baik. Setiap pengurus yang Tuhan percayakan, panitia, guru sekolah minggu, dan pengajar, kami percaya bahwa tangan Tuhan yang terus menolong dan menopang. Biarlah mereka boleh mengerjakan panggilan Allah ini
dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berikan hikmat, visi dan misi. Tuhan terus menolong dan menopang agar semakin hari gereja ini, setiap komisi, semua tugas tanggung jawab yang mereka kerjakan hanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa menyerahkan jemaat yang sakit ataupun dalam pemulihan untuk Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Judiseno, Bapak Tukiar Pranoto Saputro, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Yosefin Hetarihon Suwarno, Bapak Jakonias Maronaya, Ibu Adriana Yiska, Sri Surhatika Marwanaya, Bapak Mulyadi Manulang, Saudara Rego Jeremia Tamion, Bapak Marhadin Gultom, Ibu Tugila Umaryanto, Ibu Elizabeth Sunario, anak Regita Konstantina Talupun, Saudari Elvira Clara Yosefin Rumengan, Ibu Timor Hutapea Pardede. Tuhan, Engkau menjamah setiap kelemahan tubuh mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dengan bilur-bilur-Mu, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah setiap sakit yang mereka alami. Kami percaya pemulihan Tuhan kerjakan. Melalui sarana makanan, minuman, obat-obat yang mereka konsumsi, Tuhan berkati, kuduskan, supaya mereka memperoleh kekuatan yang baru. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat yang berulang tahun, menyerahkan Bapak Sugito, Bapak Wilfred Jos Lumenta, Patricia, Ibu Ayu Yuliana Agnesia Simanjuntak, Saudara Agusta, Saudara Daniel, Ibu Atai Amnahas, Cheryl Vanessa, Dino Julius, Ibu Siane, dan Bapak Agustinus. Kami serahkan anak-anak Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dengan bertambahnya usia bagi mereka, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam seluruh langkah kehidupan mereka. Karena itu ya Bapa, kami serahkan seluruh pergumulan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka semakin mensyukuri akan berkat pemeliharaan Tuhan dengan bertambah usia. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga mau berdoa menyerahkan suku yang terabaikan, suku Lampung Pesisir. Tuhan, kami menyerahkan agar Tuhan mengirimkan pekerjaan yang bagi pelayan-pelayan Tuhan yang berani dan mempunyai strategi penginjilan, baik lewat budaya maupun teknologi. Kami berdoa dan kami menyerahkan, biarlah dengan cara Tuhan menjangkau mereka. Dengan cara Tuhan mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk semua teknologi dan media sosial yang saat ini sedang gencar agar dapat dipergunakan untuk penginjilan dan menjangkau orang-orang Lampung Pesisir. Kami percaya dan kami berserah penuh hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah dengan setiap cara Tuhan
mereka boleh menerima Kristus. Mereka boleh hidup di dalam takut akan Allah. Terima kasih ya Bapa. Kami berserah penuh hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh doa, pergumulan-pergumulan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau memberkati setiap keluarga di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini, dalam pergumulan-pergumulan mereka. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Apa yang menjadi pergumulan Tuhan jawab. Setiap harapan mereka kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang kami naikkan jauh daripada sempurna. Kami mohon Tuhan sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kidung Kesan 559 ayat 1 dan 2 sebagai nyanyian pengutusan. Kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.
Yesus